Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Sangat menarik juga ternyata soal cawapres Prabowo. PKB pastikan hanya Caimin. Wow, sudah jelas di situ begitu ya. Atau jangan-jangan dari koalisi yang lain atau dari partai-partai lain tidak mau ingin bergabung ke situ mungkin ya. Karena ya pada satu sisi saya lihat bahwa Prabowo Caimin sangat baik begitu kan. Tetapi menurut orang berspekulasi ya Pak Prabowo itu seharusnya bukan Caimin, dengan yang lain saja, dengan Erick Thohir itu lebih memungkinkan begitu katanya begitu ya daripada ya PKB. Tetapi kita lihat saja PKB itu masanya luar biasa di situ begitu ya. Bagaimana mungkin begitu kan? PKB ya, terus kemudian ya ada orang-orang NU di situ sebagian besar, banyak yang kembali ya mendukung ke PKB di situ sebagian besar ya. Tetapi kita lihat saja di P3 kan juga ada NU juga di situ begitu ya. Tetapi kalau kita melihat dibandingkan dengan Erick Thohir begitu ya, mending ya PKB kalau menurut saya pribadi begitu ya. Tetapi kita lihat saja bahwa ya nanti kalau semisal ya di putaran kedua ini kalah misalnya ya, maka kemungkinan besar pendukung-pendukung Pak Prabowo akan kembali kepada Anies Baswedan. Tetapi kan Pak Jokowi kan banyak yang membisiki di situ begitu kan. Ya, pada hakikatnya kalau kalah banyak yang dukung Pak Ganjar di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen ya seperti ini. Oke, saya bacakan beritanya ya, ini soal cawapres Prabowo PKB pastikan hanya Caimin. Bayangkan begitu ya. Ini dikutip dari berita 1 ya, ini menarik begitu ya. Ini ya Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB Daniel Johan menegaskan tidak ada calon yang diusulkan PKB untuk mendampingi Capres Prabowo Subianto ya, selain Ketua Umum ya Muhaimin Iskandar atau Caimin. Itu kan sudah jelas di situ begitu ya. Walaupun sekarang masih belum menemukan titik kesepakatan ya antara Prabowo dengan Caimin begitu ya, siapa yang menjadi cawapres atau mendampingi Pak Prabowo, ya pada akhirnya akankah ini ya menjadi spekulasi begitu, siapa sosok yang menjadi wakilnya begitu kan ya. Saya kira kalau orang lain maka Caimin akan pindah haluan di situ begitu. Partai Pak Prabowo bisa saja gagal di situ begitu ya. Bahkan ya menurut Daniel, Caimin menilai memenuhi semua kriteria untuk mendampingi Prabowo Subianto di ajang Pilpres di 2024 ya. Bahkan ya Daniel juga memastikan koalisi kebangkitan Indonesia Raya KKR bentukan Gerindra PKB makin solid jelang Pilpres di 2024. Meskipun KKR selalu terbuka jika ada partai lain yang ingin bergabung ya. Bisa saja nanti jalan buntu yang paling akhir untuk menjadi calon ya. Ya bisa saja wakil Pak Ganjar itu adalah Pak Prabowo begitu kan. Kalau memang ya tidak menginginkan Muhaimin untuk menjadi wakilnya di situ begitu ya. Toh pada akhirnya berpikir bahwa wah ini sudah kalah atau apa, berpikiran seperti itu ya bisa saja yang diterima. Menteri saja sudah diterima oleh Pak Prabowo, apalagi sekelas wakil presiden begitu ya. Bahkan ya Daniel juga memastikan koalisi kebangkitan ya Indonesia Raya KKR bentukan Gerindra PKB makin solid ya jelang Pilpres di 2024. Meskipun KKR selalu terbuka jika ada partai lain yang ingin bergabung ya. Ya silakan begitu kan. Kalau digoda itu adalah Partai Golkar begitu ya, Partai PAN begitu, lalu kemudian tidak bisa di situ karena Partai PAN sendiri kan menjodorkan Erick Thohir untuk menjadi wakilnya di situ begitu. Maka kemungkinan besar hal-hal seperti ini bisa terjadi kepada siapapun begitu kan. Ya kemungkinan besar kalau tidak mau lagi bisa saja Pak Prabowo menjadi wakil di situ. Saya rasa tidak mungkin karena di satu sisi ya oleh keputusan Partai Gerindra sendiri Pak Prabowo disorongkan menjadi capres di situ begitu ya. Daniel juga memastikan koalisi kebangkitan Indonesia Raya atau KKR bentukan Gerindra PKB makin solid jelang Pilpres di 2024. Ya, meskipun KKR selalu terbuka pada partai yang ingin bergabung. Bahkan pengumuman pasangan capres-cawapres tunggu momen yang tepat, tandas Daniel ya. Dalam berbagai kesempatan, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebutkan banyak tokoh yang masuk kriteria Prabowo Subianto. Bahkan namun kata Caimin ya memprioritaskan untuk menjadi cawapres Prabowo karena sudah bergabung dalam koalisi sama ya, serta sudah terjalin ya chemistry antara Prabowo dan Caimin. Bahkan Prabowo menghargai Muhaimin sebagai ketua umum PKB, berharap teman PKB yaitu ketua umum ya dan menjadi wakil Prabowo ya. Muhaimin memang memegang kunci Inggris ya calon wakil Prabowo. Iya, karena di satu sisi kan siapa lagi yang diharapkan oleh Pak Prabowo ya? Kalau misalnya Erick Thohir kan dalam dunia pemerintahan kan masih eksis dalam hari ini begitu kan, di tahun-tahun ini begitu kan. Kemungkinan besar kalau memang ada yang diharapkan di situ ya
sah-sah aja sebenarnya begitu kan. Tapi saya rasa dari perkembangan ini saya rasa jauh di situ begitu ya. Ya kita buktikan aja nanti begitu kan bagaimana proses demokrasi yang ada selama ini begitu ya. Karena pada akhirnya politik kita kan tidak menentu begitu kan ya. Pada akhirnya siapa yang untuk memenangkan ini begitu ya. Dan bahkan ya dalam banyak acuan-acuan yang kemudian dipilih di situ begitu. Dan bahkan dikatakan di sini ya dalam sebutannya ya, namun kata Caimin ya memprioritaskan utama ya bahwa itu adalah Caimin ya di situ begitu kan, sudah jelas di situ begitu. Siapa lagi yang mau diharapkan daripada Erick Thohir, yang mending Muhaimin kalau menurut saya pribadi begitu ya. Tetapi ya Erick Thohir kan banyak uangnya di situ begitu ya, bisa saja itu memenangkan dalam kontestasi Pilpres di 2024 ya. Bahkan ya ini masih 6 bulan lagi kalau nggak salah ya masa kampanye di situ begitu, kita harus menentukan siapa capres cawapresnya begitu. Saya saran saja kalau Pak Prabowo ingin menang ya gandeng tokoh-tokoh NU di situ begitu ya. Kalau ingin menang begitu ya, gandeng tokoh-tokoh NU ya, Muhaimin mengalah di situ begitu kan ya, berikan 5 menteri atau 4 menteri begitu kan ya, kan cukup di situ begitu ya. Ya pasti maulah kalau 4 menteri begitu ya, menguasai menteri di situ begitu kan, demi bangsa dan negara, membangun bangsa demokrasi kita begitu ya. Karena pada hakikatnya kalau ingin menang begitu, kalau dengan Muhaimin sendiri ya banyak ocehan-ocehan di luar sana yang kemudian memberikan dampak negatif begitu. Jujur begitu ya, saya kan sering melihat statement-statement mereka begitu ya. Walaupun ya program Caimin adalah 1 desa 5 miliar begitu kan, saya rasa di sana ditertawakan begitu ya, dan bahkan banyak yang tidak dipilih di situ begitu kan. Karena 5 miliar di desa itu banyak yang terjadi sekarang, dikong kali kong di desa, terus kemudian banyak yang dikorupsi dan sebagainya begitu. Makin tidak percaya ya masyarakat di luar sana begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu, apalagi ditambah begitu ya, apalagi ditambah dengan ya kelihatan Muhaimin sekali ngebet menjadi wakil presiden di situ begitu ya. Ya tidak menjadi masalah sebenarnya, karena inilah bagian dari demokrasi kita. Kita sah-sah aja siapapun kita hormati itu begitu ya. Yang hasil ya yang penting kita membangun bangsa bersama-sama begitu ya. Ada kemajuan besar ke negeri kita, ada kemajuan besar dan dampak positif kepada bangsa kita. Ini yang kita harapkan bersama begitu ya. Tapi perlu diingat bahwa kemenangan Prabowo sebenarnya ada di tokoh NU di situ. Pilihlah tokoh NU begitu kan. Bisa saja ajukan lagi Kiai Ma'ruf Amin di situ begitu ya untuk menjadi sosok di situ begitu. Betul lah, nasionalisme religius di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.